Muhammad memang matinya dalam keadaan terputus urat jantungnya. Ya karena dia itu sudah tahu bahwa racun yang ada di dalam tubuhnya itu menggerogoti dari tahun ke tahun, makanya dia tahu pada saat tahun keempat itu udah mencapai puncak kesakitannya. Makanya sampai dikatakan Nabi itu pingsan karena kesakitan kepalanya pada waktu pulang dari makam. Dari situ dia tahu bahwa tahun ini dia nggak akan bisa lewat. Makanya dia katakan bahwa dia akan mati. Jadi bukan Allah yang memberitahu dia, tetapi dia memang sudah merasakan sakit yang mencapai puncaknya dan dia akan mati. Gitu loh. Jadi begini, orang kecelakaan gitu, tertabrak mobil hari ini. Nah, lalu ketika mati 4 tahun kemudian dikatakan meninggal karena kecelakaan. Oh, gimana bisa dimengerti akal gitu loh Gus Nadi. Coba analogikan. Ya. Aduh, Gus Nadi, kamu ini nggak ada lain. Saya tuh pengen tahu sebenarnya kamu itu benci kepada Rasulullah SAW itu kenapa gitu Gus Nadi. Coba, jujurnya itu apa gitu loh. Saya tuh pengen tahu sebenarnya kebencian kamu kepada Muhammad SAW itu karena apanya gitu loh Gus Nadi. Coba, saya ini pengen tahu aja gitu jalan pikiran kamu itu. Ya sebenarnya ada ceritanya gitu ya. Pada waktu pertama kali saya mengajukan kisah tentang Nabi terputus urat jantungnya itu, banyak teman-teman muslim mengatakan itu hadis doif. Jadi akhirnya saya berhenti dan saya menyelidiki, ya saya masukin seluruh toko buku, termasuk toko buku Islam. Saya mencari hadis yang membicarakan itu. Ternyata tidak ada. Ya di Gramedia ataupun di Wali Songo juga nggak ada. Padahal judulnya Sahih Bukhari gitu. Jadi pada saat itu saya pikir ya mungkin memang palsu gitu. Kemudian akhirnya saya mendapatkan satu Sahih Bukhari yang diterbitkan oleh Arab Saudi di dalam 2 bahasa, Inggris dan Arab, yang diterbitkan di Madinah. Dan di situ ternyata ada. Dan saya perhatikan itu kitab Sahih Bukhari yang asli itu isinya ada hampir 100 kitab ya di dalamnya. Sehingga itu 9 jilid coba. Tebal-tebal begitu ya. Bandingkan dengan Sahih Bukhari yang hasil rawian itu cuma 30 kitab gitu. Coba Anda buka Sahih Bukhari Anda. Ada nggak itu mengenai tentang Al-Makhaji, peperangan di Khaybar? Belum tentu ada. Nah dari situ ternyata karena saya melihat, ngeceklah ini benar sahih atau memang ini doif. Maka akhirnya saya dapat kesimpulan, dan memang di dalam pengantar yang ditulis daripada Sahih Bukhari terbitan Saudi itu mengatakan bahwa ini sahih. Tetapi saya tetap nggak percaya dan saya cari di dalam literatur, ternyata tulisan Ibnu Katsir mengatakan itu sahih. Ya, di An-Bidayah itu dikatakan sahih. Bahkan di dalam kitab peperangan para nabi yang juga ditulis oleh Ibnu Katsir dikatakan sahih itu. Dia kutip itu. Tetapi para perawi ini kelihatannya alergi gitu. Seperti Anda lah alergi. Karena kayaknya nggak bisa menerima kenyataan. Kalau nabinya itu ya terputus urat jantungnya memenuhi apa yang ditulis di dalam Quran. Enggak, gini loh Gus Nadi. Jadi yang kamu cari itu apa gitu loh. Sebenarnya gitu. Kamu itu, kebencian kamu itu kepada Muhammad SAW itu apa gitu loh. Jadi begini kan. Kan sudah ada penekanannya itu dalam surah Ali Imran ayat 104. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusulun afa in mata au qutilang qalabtum ala aqabikum. Gitu kan. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul, gitu loh. Apakah jika dia wafat dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad gitu? Padahal Allah sudah nyatakan kan. Jadi barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada Allah. Allah itu tidak bakalan rugi gitu loh. Kamu mau murtad umpamanya, ini orang mati terbunuh nih umpamanya Muhammad Rasulullah itu kan. Lalu dia murtad. Allah itu nggak rugi. Iya. Ya, itu kan sudah ada penekanannya gitu loh. Lalu apa yang hendak kamu buktikan gitu? Sebenarnya tinggal gini loh, tinggal gampang gitu loh.
salurkanlah kebencian kamu kepada Nabi Muhammad SAW itu seperti begini. Kamu sangkal bukti-bukti klinisnya gitu. Atau kamu bisa melakukan sebuah penelitian lalu kamu membuat buku gitu. Seperti Saifuddin Ibrahim. Gitu kan. Bahkan ketika saya lihat, Saifuddin Ibrahim pun tidak berani nih mengangkat ayat tentang masalah ini gitu. Karena begini, ketika seseorang minum racun sama-sama, ada dua orang gitu kan, yang satu langsung meninggal di tempat gitu loh. Nah lalu kenapa ini yang satu lagi 4 tahun kemudian baru meninggal gitu loh. Nah terus kan sering juga kami itu ditantang begini, racun apa sih yang bisa memotong urat nadi gitu loh, racun apa gitu yang sebegitu hebatnya gitu loh. Nah itu nanti bisa kamu jadikan referensi di dalam buku kamu, lalu kamu terbitkan itu kemana-mana. Itu saya yakin kamu itu bakal jadi orang terkenal gitu. Nah, tapi kok kenapa gitu kamu itu tidak mampu melakukan hal seperti begitu gitu Gus Nadi? Jadi cuman koar gitu doang. Hanya berdasarkan Ibnu Katsir. Padahal ini sudah banyak bantahan-bantahannya mungkin sebelum era-era kamu ini sudah banyak. Tapi tidak ada yang berhasil gitu loh. Kok nggak ada gitu loh terbit buku-buku yang bisa gitu loh membuktikan hal ini. Padahal saya kan sudah kasih gitu. Tadi referensi ayatnya dalam surah Ali Imran ayat 144. Jadi tidak mudarat bagi Allah. Kamu mau mundur ke belakang, umpamanya Rasulullah itu mati karena dia kan pemimpin perang, mati di medan perang. Lalu kamu berbalik ke belakang murtad, tidak percaya. Nah Allah itu tidak rugi gitu loh Gus Nadi. Terus mau apa lagi gitu kamu itu? Anda keliru. Justru saya sangat sayang dan mengasihi Muhammad. Karena dia itu adalah korban. Karena yang sebenarnya menjadi penyebab itu bukanlah Muhammad, melainkan Maguro yang diasumsikan Jibril. Jadi makhluk itulah yang sebenarnya menipu Muhammad. Karena Muhammad juga tidak pernah mengakui bahwa itu Jibril. Muhammad hanya menyampaikan semua kisah yang dari makhluk itu. Ya, karena makhluk itu bercerita tentang Jibril, bercerita tentang Allah, bercerita bahwa malaikat Jibril lah yang datang kepada Muhammad. Tetapi makhluk itu tidak pernah mengaku dirinya itu siapa. Jadi sebenarnya Muhammad itu tertipu gitu. Dan dia korban. Jadi kalau Anda tanya, kok saya ini benci? Justru saya lebih membenci makhluk itu. Kalau Muhammad justru saya sangat sayang, sangat mengasihi dia. Ya gimana sih yang namanya korban? Korban penipuannya jelas dong harus dikasihani. Oke ya, mungkin ini bukan asumsi gitu. Gus Nadi, kamu itu bukan lagi asumsi ya. Jadi ini adalah spekulasi ya. Kamu itu lebih dominan ke spekulasi gitu. Nah lalu begini, ketika Jibril memberitakan kebenaran, bahkan dia mengajarkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, dengan menyebut nama Allah. Dia kan mewahyukan begitu. Jadi kita itu harus mengucap Allah gitu. Senantiasa ingat kepada Allah yang Maha Mengampuni, yang Maha Rahman, Maha Rahim. Iya. Terus dia mengajarkan pula, banyaklah bersyukur. Iya, mewahyukan pula gitu. Untuk seluruh umat Muhammad itu, setiap kali dia melakukan sholat, maka dia mengutarakan syukur atas semua pemberian nikmat Tuhan gitu loh. Apakah mungkin gitu sosok iblis menyerukan demikian gitu loh, mengajarkan demikian gitu. Orang Islam 5 kali sehari, 5 waktu, iya, dia selalu gitu diajarkan untuk apa? Bersyukur atas nikmat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Jadi toh kenapa gitu diajarkan atau mengajarkan, menyuruh Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan untuk senantiasa umatnya itu, iya, dia menyuruh bersyukur setiap hari atas nikmat apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya, atas apa nikmat mata ya yang pernah apa enaknya itu melihat, memandang, ya, senantiasa selalu bersyukur mendapatkan rezekinya, hari ini dapat makanan, ya, hari ini bisa mencukupi keluarga, anak, istri, ya. Terus enaknya jalan kaki, ya masih bisa berjalan-jalan, bisa lari-lari, ya. Enaknya tubuh ini tidak merasakan kesakitan. Kenapa harus diajarkan seperti begitu gitu loh? Seandainya dia iblis menyesat, iya. Nah, oh iya,
Saya juga pengen tahu itu. Kalau iblis itu apa gitu loh. Menurut ajaran kamu sebenarnya gitu loh. Jika memang kamu menuduhkan bahwa makhluk Maguro tersebut itu adalah iblis gitu. Dan lalu kenapa? Jika memang tuduhan kamu, ya, bahwa makhluk jahat, ya, lalu kenapa dia mewahyukan atau dia menyampaikan sesuatu yang sangat begitu mulia gitu loh, untuk menyuruh bersyukur, untuk selalu mengingat Tuhan gitu, untuk mengingat Allah gitu loh. Coba kamu bisa menjelaskan hal tersebut nggak, coba? Bang, ini bukan soal untung dan rugi ya. Dan juga bukan soal kebencian, karena saya sangat sayang sebenarnya kepada Muhammad. Karena justru Muhammadlah yang mengungkapkan semua yang terjadi di dalam Gua Hiro itu. Sehingga akhirnya kita tahu bahwa Muhammad sendiri itu hampir saja mati terbunuh di dalam Gua Hira itu. Itulah sebabnya saya mengasihi dia. Justru yang saya benci adalah bukan dia, tetapi makhluk Gua Hiro itu, yang hampir-hampir saja membunuh Muhammad 2 kali di situ. Maksudnya di mana gitu loh Gus Nadi gitu ya. Jibril itu, ya, makhluk Gua Hira itu mau membunuh hingga mau membunuh 2 kali itu di mana gitu. Dari mana gitu sumbernya itu, keterangan itu gitu. Itu yang saya pertanyakan ke situ gitu loh. Terus kenapa kamu tidak menjawab gini? Kenapa gitu kan? Ini makhluk Gua Hira kok mengajarkan seperti hal begitu gitu. Mungkin kamu harus tahu dulu, iblis itu kan balasa, itu kan pembangkang gitu loh. Kenapa dia malah menyuruh taat kepada Allah gitu loh? Aneh nggak itu? Coba. Emangnya menurut kamu iblis itu apa gitu loh? Atau makhluk jin atau apa gitu loh menurut kamu, ya nggak? Karena Allah memang menciptakan manusia, dan jin itu memang berpasangan seperti halnya siang dan malam. Begitu juga manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak serta-merta Allah itu menciptakan manusia, jin dan manusia itu hanya untuk beribadah, taat kepadanya. Maka setiap ciptaan Allah itu berpasangan. Ketika Allah menciptakan malaikat, maka ada iblis. Ketika Allah menciptakan siang, maka dia ada malam. Ketika Allah menciptakan manusia, maka dia juga ada jin. Gitu loh. Terus ketika dia menciptakan laki-laki, dia pun menciptakan perempuan. Gitu. Itulah indahnya gitu loh. Di dalam Islam itu begitu. Begitu terang benderang gitu. Coba. Nah, kalau saya runtutkan ke dalam kitab kamu, itu nggak jelas itu. Iblis itu apa gitu kan? Setan itu apa? Bahkan yang dikutuk ular gitu kan. Nah, itu kan nggak dimengerti gitu oleh akal gitu. Mapi akli gitu. Mapi pahami gitu. Jadi susah gitu. Masuk akalnya susah untuk dipahami gitu loh Gus Nadi. Nah, lalu tuduhan kamu ketika Jibril tersebut itu adalah makhluk jahat. Iya, yang berusaha membunuh Muhammad. Lo kenapa gitu loh? Nggak ke hari selanjutnya gitu terus mau dibunuh, terus dijahatin gitu loh. Bahkan nyampe lama gitu, berpuluh-puluh tahun gitu loh. Nyampe selesainya gitu loh. Apa yang harus disampaikan itu sudah dianggap selesai gitu. Nah, itu kenapa gitu loh Gus Nadi? Terus, jika memang makhluk Gua Hira ini yang kata kamu kasihan kepada Muhammad Rasulullah, kata kamu sebagai korban katanya ya. Nah, lalu kenapa gitu? Kamu alasan kamu istilahnya membenci makhluk Gua Hira ini apa gitu loh. Sedangkan apa yang diajarkan oleh makhluk Gua Hira, apa yang disampaikan oleh makhluk Gua Hira tersebut, itu semuanya kebaikan gitu loh, anehnya itu loh. Iya. Disuruh untuk mengucapkan nama Allah, ya, dalam setiap keseharian mau kemanapun kan orang Islam itu selalu disuruh. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Iya, yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih gitu. Ya. Nah, terus selalu diajarkannya untuk selalu bersyukur. Nah, apakah mungkin gitu iblis seperti begitu? Nah, coba kamu jawab dulu itu tentang itu, Gus Nadi. Bagaimana itu menurut kamu? Bahwa logikanya begini, kalau iblis itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan untuk menyembah Allah yang tauhid, mengajarkan bahkan menista iblis itu sendiri. Pertanyaan saya itu, apa ruginya gitu buat iblis? Toh, meskipun Anda melaknat dia memang udah terlaknat kok. Dia sudah divonis masuk neraka. Jadi, apa ruginya gitu?
Oke, baik ya Bang Kusnadi, begini loh. Tadi Anda mengatakan bahwa sosok Jibril itu adalah iblis mungkin ya kalau menurut Anda. Gitu. Sementara kok iblis itu? Iblis itu kan pembangkang gitu, yang telah diambil perjanjiannya dengan Allah bahwa dia itu memang akan menyesatkan manusia gitu. Nah, lalu gimana gitu? Seorang Jibril ini, Maguro itu yang menurut kamu, kok dia malah mengajarkan menyuruh bersyukur selalu kepada Allah gitu kan? Menyampaikan bahkan wahyu-wahyu yang selalu apa? Ya tentang amar ma'ruf nahi munkar gitu. Iya. Jadi melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan Tuhan gitu. Nah, kan iblis sudah itu. Ya. Iblis itu kan sudah berjanji kan untuk menyesatkan manusia gitu. Nah, itu bagaimana gitu penjelasan. Terus saya akan masuki poin Anda. Ketika Anda tadi mengatakan bahwa Anda itu kan kasihan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Anda gitu. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa Jibril itu atau makhluk gua Hira itu menyesatkan. Nah, bukti penyesatannya apa gitu loh. Apa yang telah disesatkan ini oleh Maguro ini? Nah, terus dasarnya kamu sayang sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini apa gitu loh. Sehingga ada korelasinya dengan statement Anda tentang diputus urat nadinya lah gitu kan. Mati dibunuh diracun lah gitu loh. Nah, itu apa korelasinya? Coba tolong dijelaskan itu. Oke, saya kasihan dan sayang kepada Muhammad karena dia memang korban. Dan dia dikorbankan gitu oleh Maguro itu. Artinya dengan dikorbankan akhirnya dia menjadikan sasaran oleh Allah sehingga proses kematiannya seperti itu. Karena yang menulis Al-Haqqah 446 itu siapa gitu? Yang pasti adalah Maguro itu kan. Jadi artinya Muhammad lah yang jadi sasaran gitu. Nah, itu yang kasihan. Oke, Kusnadi ya. Gini loh. Kamu mengatakan dikorbankan gitu loh. Dikorbankan oleh Maguro. Nah, itu di mana itu keterangannya itu? Jangan terlalu melebar terlalu jauh ya. Satu-satu saja dulu. Di mana gitu loh? Di mana gitu bunyi ayatnya bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah korban gitu loh, atau dikorbankan oleh Maguro itu gitu loh. Itu gimana itu korelasinya, coba dijelaskan. Ini saja dulu lah ya. Kalau menurut saya memang Muhammad itu dikorbankan. Ya, sesuatu yang dikorbankan itu sifatnya kan dipaksa. Iya kan? Setuju nggak? Nah, justru ini yang kurang kuat gitu, Kusnadi. Iya, kalau menurut saya kurang kuat. Karena kan apa di situ? Menurut saya. Itu kan menurut kamu gitu loh. Jadi bagaimana bisa meyakinkan dunia ini gitu atas statement kamu gitu loh. Bagaimana bisa meyakinkan muslim-muslim sedunia gitu loh. Hanya dengan menurut saya. Nah, ini loh. Ini saya yang heran gitu loh Kusnadi sama kamu itu. Kok menurut kamu gitu yang jadi landasannya gitu kan ujung-ujungnya ini. Kan aneh gitu loh. Makanya ketika saya katakan tadi mengikuti alur pemikiran kamu gitu loh. Saya tuh heran. Di awal ya kamu mengatakan kalau Maguro itu adalah penyesat. Ya. Lalu kemudian kok setiap yang diajarkan oleh Maguro itu adalah amar ma'ruf nahi munkar gitu. Untuk melaksanakan segala kebaikan, menjauhi larangannya gitu loh. Kok ada gitu iblis yang memerintahkan berbuat baik, ya, dan menjauhi larangan apa yang dibenci oleh Tuhan gitu loh. Nah, itu kan heran, bingung saya juga kan. Nah terus Nabi Muhammad kan dikorbankan kata kamu. Terus kamu mempercayai dari ayat surah Al-Haqqah gitu. Nah, kan surat Al-Haqqah ini kan apa yang disampaikan oleh Maguro itu loh. Kenapa kamu percaya ke situ gitu loh? Katanya kan penyesat gitu kan. Ini yang menjadi keanehannya di situ gitu. Kamu itu nggak berdasar. Kok ternyata ketahuan ujung-ujungnya itu menurut kamu. Ini bagaimana bisa meyakinkan semua orang? Kalau hanya menurut kamu. Ya kalau saya juga kalau menurut saya. Paulus umpamanya Rasul gadungan. Iya.
Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Bahkan saya bisa membuktikan kalau kesaksian Paulus itu berbeda-beda. Dan bisa saja saya berspekulasi begini. Ketika itu Paulus itu kan seorang pembunuh. Dan ketika dia ingin menjadi rasul, maka menyuruh Lukas. Lukas kan orang terdekatnya, tabibnya. Makanya dia mendukung. Takut dibunuh, makanya menulislah tentang peristiwa kerasulan Paulus. Itu kan bisa saja saya juga demikian gitu loh. Iya. Nah, lalu ketika saya tuntut kepada Anda apa ajaran daripada si Maguro ini yang menyesatkan gitu loh. Iya. Karena kamu tidak bisa memberikan bukti faktualnya apa gitu loh. Iya. Kan aneh nih. Kamu itu aneh gitu Gus Nadi. Aneh saya itu sama kamu itu. Kok kebencian kamu itu kepada Maguro tapi tidak berdasar gitu loh. Hah? Kamu comot, katanya kamu comot ayat Al-Haqqah yang diturunkan oleh si Maguro untuk pembenaran kamu gitu loh. Sementara kata kamu katanya si Maguro ini penyesat, itu kan aneh gitu loh. Iya. Makanya sebelum kamu membuat sebuah statement, sebaiknya kamu atur dulu narasinya gitu loh. Agar tidak membingungkan kamu sendiri. Seharusnya gini, jika kamu mau menyalahkan bahwa Maguro itu adalah penyesat dan iblis, nah kamu cari referensinya selain daripada apa yang telah disampaikan oleh si Maguro dong. Ini kok gimana? Sementara kata kamu si Maguro itu penyesat, tapi kamu itu mengambil pembenaran daripada si kata-kata si Maguro tersebut. Kan gila itu. Saya tuh lucu sama kamu itu. Nah, seharusnya gini. Kamu mau membuktikan kan si Maguro ini penyesat. Ya, dia itu iblis. Nah, seharusnya kamu harus mencari rujukan selain daripada Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu kan apa yang telah diwahyukan Allah kepada dia untuk disampaikan kepada Rasulullah Muhammad. Nah, kenapa kamu pakai dari situ gitu loh. Jadi rujukan kamu. Ini yang anehnya kamu itu gitu. Jadi spekulasi kamu itu terbantahkan dengan sendirinya loh. Makanya dari awal saya itu ikuti kemauan kamu kemana. Saya itu pengen tahu kebencian kamu kepada Rasulullah itu apa alasannya gitu loh. Ternyata ini. Terus ujung-ujungnya kamu katakan menurut saya. Makanya saya itu lucu gitu loh. Dengerin kamu itu lucu. Saya ikuti padahal itu pikiran kamu itu kemana gitu loh. Saya pengen tahu seberapa besar sih kebencian kamu itu kepada baginda Nabi itu. Ya, makanya harus sesuai dong. Membuat statement tuh narasinya harus lengkap. Itu harus tersusun dengan rapi. Bagaimana caranya? Bukan hanya berspekulasi. Kalau spekulasi sih gampang, Bung.